Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Perkenankan kami hari ini akan melakukan praktik kucing sebagai tugas dari calon guru penggerak angkatan 7. Perkenalkan, saya Mas Hilmi sebagai observer dan di samping saya ada Pak Suryo Saputro selaku coach dan nanti ada Pak Anang Widiantoro sebagai coachee. Nah, sebelum praktik coaching akan dilaksanakan, izinkan saya menyampaikan rubrik pengamatan dari praktik coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Suryo Saputro, yaitu apakah nanti pelaksanaan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian, apakah dalam praktik coaching nanti kompetensi coaching sudah dikembangkan dengan baik, apa sudah diterapkan oleh coach dengan baik. Nah, perkenankan saya bertanya dulu pada Pak Suryo, kompetensi apa yang Pak Suryo sudah kuasai sebelum melaksanakan praktik coaching hari ini? Oh ya, terima kasih Pak Mas Hilmi. Kompetensi yang sudah saya kuasai yaitu bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, sehingga nanti bisa menggali lebih lanjut bagaimana alur tirta ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari praktek coaching ini. Nah, jadi kompetensi yang ingin Pak Suryo kembangkan di antara 3 kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan berbobot. Pak Suryo ingin mengembangkan bagian yang pertanyaan berbobot. Nah, nanti saya akan amati apakah Pak Suryo bisa menemukan kata-kata kunci, kemudian bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali ide-ide kreatif dari coachee untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Ya, baik Pak. Saya perkenankan Pak Suryo untuk bisa memanggil coachee dan ikut bergabung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Anang? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Suryo. Oh iya, masih semangat ya Pak Anang ya? Alhamdulillah masih semangat. Alhamdulillah. Bagaimana aktivitas di sekolah? Apakah berjalan dengan baik? Ya. Ini Pak Suryo, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu saya utarakan. Akhir-akhir ini peserta didik atau murid yang saya ampu di kelas 5 ini terlihat kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ini saya belum mengetahui apa masalahnya yang sehingga membuat anak-anak atau murid saya itu kurang bersemangat dalam pembelajaran yang saya lakukan, seperti itu. Oh, jadi selama ini di dalam pembelajaran Bapak itu ada kerisauan ya Pak ya, terkait dengan semangat dalam pembelajaran. Apakah anak-anak tersebut itu sudah ditanyai Pak Anang? Mengapa anak-anak tersebut kurang bersemangat? Kalau untuk ditanyai semua belum, mungkin satu persatu saya kenapa. Ya, jawabannya mungkin memang prasarana untuk saat ini sekolahan kami sedang kendala ada banjir di halaman Pak Suryo. Mungkin itu salah satu penyebabnya. Terus mungkin dari pembelajaran yang saya lakukan mungkin ada terlihat membosankan juga bisa saja terjadi seperti itu. Oh, jadi ini terkait dengan sarana dan prasarana ya Pak? Mungkin itu salah satunya. Salah satunya. Mungkin digali lagi faktor-faktor lain mungkin di dalam diri siswa selain prasarana dan sarana ini tadi. Apakah ada mungkin saya tidak semangat karena faktor keluarga atau faktor yang lain? Karena ini yang tidak 1-2 siswa saja, hampir mayoritas dari siswa yang saya ampu tuh terlihat kurang bersemangat. Dilihat dari mungkin dari
pencapaian nilainya pada saat ulangan harian, terus kehadiran di absensi juga setiap hari pasti ada aja minimal 5 yang tidak berangkat sekolah seperti itu. Apabila saya tanya alasannya, dengan mudahnya mereka bilang ketiduran, kesiangan bangunnya seperti itu. Jadi tidak 1-2 anak tapi mayoritas anak-anak mengalami kurangnya semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oh itu berarti ada tadi ketiduran ya. Ya. Mungkin ada pernah diberikan motivasi Pak Anang? Kalau motivasi setiap pembelajaran pasti akan saya utarakan bahwa untuk menjadi orang sukses, saya pernah bilang gitu, jangan sampai kalian bangun siangan seperti itu, karena tidak ada orang sukses bangun siang seperti itu. Sering saya bicarakan seperti itu, tapi ternyata masih aja terjadi. Nah, tentu saja permasalahan ini Pak Anang sudah mempunyai rencana ke depan atau gagasan. Mungkin Pak Anang sudah punya gagasan-gagasan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tentunya saya mencoba untuk melaksanakan beberapa ide yang harus saya lakukan. Yang pertama tentu di pembelajaran yang saya lakukan setiap hari, karena memang mungkin selama ini cenderung membosankan. Jadi nanti saya akan punya rencana pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas, akan saya coba mungkin di luar kelas, bahkan mungkin di lingkungan sekitar sekolahan akan saya lakukan seperti itu. Selain itu juga seperti misalnya dengan menggunakan media-media yang terbaru, seperti mungkin saat ini melakukan kuisis seperti itu, atau dengan presentasi seperti itu. Saya akan mencoba melaksanakan hal tersebut. Nah, untuk saat ini Pak Anang, terkait dengan semangat anak yang kurang tadi, kalau diukur dengan skala 1 sampai 10, kira-kira pada posisi apa Pak Anang ya? Ini bahkan 5 saja belum nyampe ini, nyampe untuk anak-anak skala 5 pun belum sampai seperti itu. Kemudian Pak Anang tentu saja berharap, berharap anak-anak tersebut itu akan meningkat semangatnya dengan ide-ide tadi yang sudah disampaikan. Nah, kira-kira sampai level berapa? Ya, tentu yang diharapkan semangatnya sampai level ke-9 bahkan 10 seperti itu. Dengan ditunjukkan nanti setiap hari kalau bisa nihil. Itu yang paling utama saya. Terus keaktifan anak dalam pembelajaran itu yang sangat-sangat butuhkan. Karena kan apabila kita mengajar tapi anak tidak aktif kan kita seperti kurang lah rasanya seperti itu. Kemudian bagaimana Pak Anang itu bisa merealisasikan ide atau gagasan tersebut? Nah, saya akan mencoba mengajak anak-anak tersebut untuk merenung, merefleksikan diri. Tentunya tidak hanya anak tersebut, saya juga untuk mengevaluasi diri saya, mungkin apa yang saya kekurangan dari diri saya dalam mengajar. Kita sama-sama merenung, karena tujuan utama untuk keberhasilan atau kesuksesan anak-anak. Jadi sama-sama merenung, kita perbaiki diri masing-masing. Saya juga memperbaiki, anak-anak tersebut juga apa ya yang kurang, kita saling memperbaiki. Seperti salah satu alasan tadi seringnya bangun kesiangan kan itu termasuk ya bukan salah saya, kan memang di rumah kan di luar dari keterbatasan saya untuk mengontrol anak-anak seperti itu. Kemudian siapa saja mungkin Pak Anang bisa melibatkan dalam mewujudkan ide atau gagasan tersebut? Pihak siapa saja? Tentunya yang pertama saya mohon pada Bapak Kepala Sekolah, karena ini kan menurut saya perkiraan kan juga ada pengaruh dari sarana di sekolahan yang sedang banjir. Kan harusnya Bapak Kepala Sekolah bisa mensiasati bagaimana untuk halaman itu tidak banjir, sehingga anak-anak kan bisa bersemangat untuk bermain lah istilahnya. Setelah pelajaran tetap di kelas, belajar di kelas. Tidak pernah anak-anak itu bermain di halaman itu, tidak pernah selama ini. Saya harap nanti Pak Kepala Sekolah akan saya mintai pertolongan untuk bagaimana caranya halaman tidak banjir.
Yang kedua tentu orang tua atau siswa, orang tua atau wali siswa. Karena kan tadi banyak sekali alasan-alasan di rumah sering bangun kesiangan. Saya harap Bapak Ibu wali murid di kelas saya itu lebih pengontrolan anak-anaknya untuk tidur gitu harus lebih lebih intensif lagi, harus minimal lah jam 9 maksimal harus sudah tidur anak-anak, karena kan memang pengaruh, karena tidurnya kemalaman jadinya pasti tidur bangunnya kesiangan. Coba kalau tidurnya normal pasti bangunnya nanti juga normal, berangkat sekolah mungkin akan lebih bersemangat seperti itu. Selain tadi kepala sekolah yang menurut Pak Anang tadi untuk bisa istilahnya mengatasi banjir tadi, kemudian orang tua untuk mengontrol anaknya ketika tidur. Dari guru apakah juga Pak Anang libatkan untuk ide gagasan ini? Oh, bisa saja rekan sejawat saya libatkan untuk mengobservasi dari pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin nanti bisa untuk memberikan saran-saran atau kritik kepada saya, kekurangan apa pembelajaran yang sudah saya lakukan selama ini. Mungkin seperti itu, bisa seperti itu. Saya minta bantuan pada rekan sejawat untuk mengobservasi pembelajaran yang saya lakukan. Oh ya. Lalu bagaimana komitmen Pak Anang dalam melaksanakan ide atau gagasan tersebut? Kalau komitmen saya tetap saya berkomitmen untuk melaksanakan rencana tersebut, karena memang tujuan dari saya untuk keberhasilan anak-anak nantinya, seperti itu. Saya berkomitmen saya akan melaksanakan rencana dengan sesuai dengan bertanggung jawab, seperti itu. Ya, tentu saja tadi Pak Anang sudah berkomitmen. Kemudian kapan Pak Anang akan melaksanakan ide tersebut? Mungkin setelah coaching ini yang akan saya lakukan, yang pertama tadi menemui Bapak Kepala Sekolah tentunya. Mungkin dalam waktu minggu ini akan saya segera lakukan untuk menemui Bapak Kepala Sekolah serta menanyai atau mengontrol atau menghimbau kepada orang tua lewat grup WA Pak untuk mengontrol tidur anak-anak atau murid saya, seperti itu. Ya, kalau boleh tahu ini untuk tadi Pak Anang menyampaikan akan segera menindaklanjuti ketika sudah selesai melaksanakan coaching ini. Untuk yang tadi masalah banjir Pak Anang. Kemudian banjir tersebut itu sebenarnya terjadi faktor apa ya? Faktor karena turun hujan atau faktor memang lokasi ya? Sebenarnya memang lokasi memang banjir. Tapi menurut pengamatan saya, ini kalau pengamatan saya, harusnya bisa untuk ditanggulangi dengan cara membendung salah satu blok, terus serot istilahnya, sedot airnya ke saluran yang lain. Seharusnya bisa kalau memang mau dilaksanakan. Tapi saya tidak tahu kendala apa yang sedang dialami sekolahan kami, mungkin tentang biaya, tentang apa, karena itu faktor dari Bapak Kepala Sekolah yang lebih tahu, seperti itu. Oh iya, tadi masalah banjir mungkin hubungannya banyak sekali Pak Anang ya. Mungkin dari Pak Kepala Sekolah, kemudian pemerintah daerah terkait. Nah, tetapi terkait dengan orang tua kan langsung bisa ditindaklanjuti terkait dengan bagaimana mengontrol terhadap putra-putrinya. Kemudian bagaimana yang Pak Anang lakukan atau tindak lanjut setelah sesi coaching ini? Tindak lanjut saya berarti saya akan melaksanakan ide atau gagasan saya yang supaya tujuan saya yaitu pembelajaran yang menarik akan bisa saya terapkan untuk meningkatkan motivasi siswa yang anak atau peserta didik saya, seperti itu. Oh iya, mudah-mudahan Pak Anang ya, tadi Pak Anang sudah menyampaikan permasalahan atau kegelisahan, dan tadi Pak Anang juga sudah menyampaikan ide atau gagasan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian bagaimana perasaan Pak Anang setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillah tercerahkan Pak Suryo, terima kasih. Setelah melakukan coaching dengan Pak Suryo, ide atau gagasan saya muncul ya, sehingga nanti bisa langsung saya
terapkan, karena memang sebelumnya saya tidak berani untuk melaksanakan ide atau gagasan ini, tapi setelah diberikan coaching oleh Pak Suryo, saya punya niatan untuk berani untuk melaksanakan ide dan gagasan yang sudah saya rencanakan ini. Oh iya, mudah-mudahan ide gagasannya bisa terrealisasi ya Pak Anang ya. Ya. Terima kasih Pak Anang atas Terima kasih, Pak waktunya. Suryo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryo atas praktek coachingnya, luar biasa. Tadi bersama Pak Anang saya amati Pak Suryo sudah menerapkan tahapan tirta dalam melaksanakan coaching dengan Pak Anang tadi, dengan tujuannya yaitu tadi bisa menangani semangat belajar murid Pak Anang yang menurun, kemudian dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan turunnya semangat belajar dari muridnya, yaitu karena sarana prasarana yang kurang memadai, kemudian pembelajaran yang diterapkan mungkin menurut siswa kurang menarik, sehingga Pak Anang bisa mengeluarkan ide-ide bagaimana membuat rencana aksinya, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran yang aktif, bahkan juga pembelajaran di luar kelas, kemudian juga bisa menggunakan media pembelajaran yang interaktif, dan juga ketika selesai melaksanakan pembelajaran, Pak Anang dan anak-anak akan melaksanakan refleksi supaya bisa membenahi pembelajaran kedepannya yang lebih baik. Nah, kemudian di tahapan tanggung jawab, Pak Anang tadi juga sudah menanyakan tentang komitmen, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi Pak Anang nanti, diantaranya ada kepala sekolah, wali murid, kemudian juga rekan sejawat. Nah, luar biasa untuk praktek coaching hari ini. Lalu untuk kedepannya Pak Suryo, kompetensi coaching apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Suryo ke depannya? Kompetensi ada 3 Pak Ilmi, yaitu yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, dan kehadiran penuh. Untuk coaching kali ini tadi saya lebih mengembangkan ke pertanyaan berbobot. Untuk kedepannya akan saya kembangkan untuk kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, dan saya akan membaca literatur atau mungkin melihat video-video teman, itu kan menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan kemampuan saya untuk melakukan coach. Ya, semoga kedepannya praktek coaching Pak Suryo bisa lebih meningkat lagi dan bisa menggali ide-ide gagasan-gagasan dari coaching yang sedang ditangani oleh Pak Suryo. Amin. Depannya. Ya, terima kasih Pak Suryo atas waktunya. Kiranya cukup sekian untuk praktik coaching hari ini. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.